Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini dalam ibadah virtual kami ini, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk menyembah memuji Engkau. Maka pujian doa telah kami panjatkan kepadamu. Berkenanlah ya Tuhan menerima itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Arahkanlah hati pikiran kami untuk boleh mendengarkan itu, mengerti, sehingga semua kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menaburkan, kuasai sedemikian sehingga apapun yang boleh dinyatakan itu datangnya daripada-Mu yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saya sapa, Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita belajar tentang Allah. Kita sangat mengerti bahwa topik ini terlalu besar bagi manusia karena kita sedang membicarakan Allah. Tetapi seperti yang dinyatakan oleh Paulus di dalam kebenaran firman-Nya, Allah memperkenalkan dirinya sesungguhnya. Sejauh mana Allah memperkenalkan dirinya, sejauh itulah kita dapat mengenalnya. Dia adalah pencipta, kita ini adalah ciptaan. Maka kalau Allah itu tidak semua dapat kita cerna, kita pikirkan, itu adalah hal yang wajar. Karena pencipta dan yang diciptakan itu sangat jauh sekali levelnya. Tidak mungkinlah yang diciptakan dapat memikirkan semua penciptanya. Itu tidak masuk akal. Tetapi tidaklah serta-merta kita berkata kita tidak dapat mengenal Allah dalam arti yang tadi. Jikalau Allah memperkenalkan dirinya, baik itu seperti yang kita ketahui, yang diberitakan oleh firman Tuhan dari alam ini. Kita mengenal Dia, dapat mengerti Allah itu kuat, Allah itu berhikmat, Dialah bersifat ilahi. Dari ciptaannya ini dapat kita ketahui demikian. Begitu juga Allah memperkenalkan dirinya secara spesifik kepada kita dari Alkitab. Apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan bahwa aku seperti ini dan seperti ini. Bagi kita orang Kristen jauh lebih dalam lagi, karena Allah itu sendiri hadir di tengah-tengah manusia. Immanuel, namanya Yesus Kristus, memperkenalkan dirinya. Inilah aku yang sesungguhnya. Maka saudara-saudara, dari ketiga hal itu kita dapat mengetahui sejauh yang Tuhan ingin untuk kita ketahui. Topik ini seperti yang saya katakan besar, tetapi tidak bisa kita tidak mengerti ini. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Bahkan iman percaya kita berkata bahwa kita harus mengenal Dia, mengenal Allah. Karena untuk itulah tujuan manusia itu. Bagaimana kita diselamatkan? Karena mengenal Allah.
Begitulah Alkitab kita mencatat. Maka kalau topik ini kita bicarakan, adakah informasi yang boleh kita dapatkan? Seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi di dalam kitab Roma itu, pikiran kita harus sebenarnya melihat bahwa Allah itu ada. Karena jagat raya ini, alam raya ini, itu bisa ada tentu karena ada penciptanya. Tidak mungkin itu ada begitu saja, tetapi harus diciptakan. Dia mengatur semua jagat raya ini begitu rapi. Antara satu dengan yang lain itu adalah satu harmoni yang sangat-sangat indah. Tidak ada yang berbenturan di antaranya. Tubuh kita ini sendiri menunjukkan Allah itu penuh hikmat. Saudara-saudara memakan sesuatu, Anda tidak perlu pikirkan nitrogennya nanti masuk ke sana, karbohidratnya nanti masuk ke sana, itu dan seterusnya, dan sisa-sisanya harus dikeluarkan. Apakah Anda pernah memikirkan itu? Tidak. Anda memakan begitu saja. Allah telah menciptakan organ-organ tubuh kita ini dengan semua kemampuannya, menyerap makanan, membuang yang tidak diperlukan, dan membaginya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saudara-saudara tidak pernah memikirkan itu. Maka orang yang paling tidak berpendidikan pun memakan makanannya, maka tubuhnya itu dengan metabolismenya, sistem dari dalam tubuhnya itu akan mengolah itu. Itu tentu kita harus berpikir bahwa ada Allah yang telah mengatur itu sedemikian. Mengapa begitu sempurna itu sistem yang terjadi dalam tubuh kita? Alam ini pun diperkenalkan oleh Paulus, harusnya kita dapat mengenal dia dari alam ini. Bagaimana bintang-bintang begitu banyak sekali, bertriliun-triliun, teratur semua. Bumi kita ini pun penuh dengan keajaiban. Itulah sebabnya ada kehidupan di sini. Ada orang yang berkata sekiranya kita lebih jauh sedikit saja dari matahari, maka kehidupan di dunia ini akan musnah karena akan terjadi dingin yang sangat-sangat dingin sekali. Atau sebaliknya, lebih dekat ke matahari pun akan menjadi celaka bagi kehidupan. Karena itu akan membuat sangat-sangat panas sekali. Mengapa tepat sekali jaraknya dari matahari? Bagaimana orbit daripada planet-planet ini mengorbit di tempatnya terus-menerus di situ, tanpa bisa pernah berbenturan dengan planet-planet yang lain. Dan itu masih sangat kecil sekali kalau kita bandingkan dengan jagat raya yang sangat rumit ini, diatur oleh Allah yang menjadi Khalik langit dan bumi. Lalu ada orang berkata, semua orang mengaku Allah ini yang benar, Allah itu yang benar. Maka saya katakan, tidak boleh ada banyak Allah. Karena semua Allah yang digambarkan oleh agama-agama lain selalu saja mengklaim bahwa dirinya lah yang utama. Lalu kalau benar ada banyak Allah saling mengklaim, ini semua adalah kekuatan yang luar biasa. Jadi sudah tingkat ilahi. Lalu mereka mengklaim diri, itu akan terjadi perang di sana. Kalau perang antara Allah, kalau memang ada Allah itu banyak, maka jagat raya ini sudah musnah karena mereka berperang. Itu istilah saya di sini. Dia ambil bumi lalu dilemparkan seperti batu atau seperti batu untuk dilempar saja ini bumi atau matahari dan seterusnya. Maka kita harus berpikir Allah itu memang harus hanya satu. Disinilah letaknya. Jadi ada Allah, ada. Banyak Allah tidak mungkin. Karena itu akan membuat kekacauan di jagat raya ini kalau sempat banyak Allah. Karena mereka, sesama mereka akan berperang. Karena satu lain harus menuntut kepada dialah pengabdian seluruh ciptaan ini. Lalu kalau ada dua yang seperti itu tentu akan perang ini. Akan perang. Tidak. Allah yang diperkenalkan di dalam Alkitab kita adalah Allah yang maha kuasa.
Dia adalah pencipta segala-galanya. Dia tidak berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka di dalam bagian pertama ini saya akan memberitakan atribut-atribut atau sifat-sifat keilahian dari Allah yang digambarkan di dalam Alkitab. Allah itu digambarkan, dia itu adalah ada dengan sendirinya, ada di dalam dirinya, self-existence. Jadi bukan karena dicipta, dialah ultimate dari semua. Jadi bukan dicipta, dia ada karena keberadaannya. Saya mengatakan ini kepada saudara-saudara akan sangat terbatas sekali. Tapi coba kita pikirkan kata ini, bahwa dia sudah di luar waktu dan ruang. Disitulah masalahnya. Ketika saya berkata bahwa dia sudah ada dari dahulu sampai selama-lama, sebenarnya terminologi daripada kata itu adalah masih waktu. Jadi kita akan tetap terikat dengan waktu itu. Bagaimanakah bahasa Alkitab? Dia sudah ada sebelum apapun ada. Dia tidak dibatasi oleh ruang. Justru ruang dan waktu diciptakan oleh Allah. Di sini kesulitannya. Kita manusia akan pasti terikat. Pikiran kita ini secara filosofi akan terikat oleh waktu dan ruang. Saya tidak bisa membayangkan tidak ada ruang. Maka apakah segala sesuatu menyusut begitu menjadi sangat kecil sehingga tidak ada ruang? Maka pikiran saya yang terikat dengan ruang ini, iya, waktu menyusut segala sesuatunya ini, yang ditinggalkannya ini kan tetap pikiran kita adalah ruang. Demikian juga waktu. Sebelum waktu ada, tidak bisa kita definisikan itu. Sulit dan tidak mungkin kita definisikan. Lalu kita akan berkata sebelumnya itu apa, sebelumnya itu apa, sebelumnya itu apa. Tidak. Tapi Alkitab katakan sesungguhnya Allah itu sudah di luar ruang dan sudah di luar waktu. Ya, saya hanya ingin berkata kita ini ada pada 3 dimensi. Apa itu? Ada lebarnya, ada panjangnya, kemudian ada tingginya. Itulah ruang. Itulah namanya 3 dimensi. Lalu kalau ada seorang mencari orang yang hidup, misalnya ada makhluk yang hidup hanya 2 dimensi saja. Jadi X dan Y. Nah itulah. Kalau misalnya itu kalau dalam ilmu ruang X, Y, Z. Ya, sudah ada Z-nya, artinya sudah ada tingginya. Sebenarnya X dan Y itu mendatar ya, karena Z-nya biasanya tingginya. Tetapi karena dalam penggambaran biasanya Y sama X. Maka kalau ada 2,1 berarti X-nya itu 2. Jadi 1, 2. Kemudian 1 berarti dia di sini. Kalau ini grafiknya, maka dia di sini. Itu kalau di tanah, itu persis di lantai itu adanya. Jadi koordinat 2,1 itu harus dicari di lantai sana. Di lantai. Lalu kita mengenal 3 dimensi. Rupanya ada 3. Maka ditulis biasanya 2, 1,3. Misalnya tingginya 3. Jadi dia sudah di sini. Orang 2 dimensi akan mencari di bawah terus. Tidak ada. Mana ada bendanya itu. Kami sudah teliti di koordinat 2,1 tidak ada. 21 sebenarnya. 21 tidak ada. Rupanya dia sudah berada benda yang dimaksud itu 2, 1, 3. Jadi di atas dia. Jadi kalau terus dicari di bawah memang tidak ada. Saya menggambarkan ini, kita sedang di dalam keadaan dimensi yang sangat-sangat terbatas. Allah itu adalah dimensinya tidak terbatas. Maka kalau saudara-saudara berkata tidak bisa terpikirkan itu, iya. Dia Allah yang ada, sebelum semua keberadaan ada. Memang kita tidak akan mampu memikirkan itu karena terminologi kita tetap
waktu dan ruang terus itu dalam pikiran kita. Sementara dia sendirilah sebelum ada waktu, sebelum ada ruang, dia sudah ada. Bahkan dialah yang menciptakan ruang dan waktu. Rumit, pasti rumit. Karena kita sudah berada pada dimensi yang tidak berat. Tapi dia sudah ada sebelum ada. Tidak perlu kita katakan siapa yang menciptakan Tuhan. Anda masih terikat dengan cara berpikir tadi. Nah, dalam hal apakah dia itu ada eksistensinya? Ada beberapa dikatakan Alkitab. Misalnya keberadaannya. Itu Yohanes 5 ayat 26, boleh dicatat nanti karena ini sangat banyak ayat-ayatnya. Kemudian ketetapan-ketetapannya, rencananya, Mazmur 33 ayat 11, Roma 9 ayat 10 sampai 18. Pikirannya itu tetap, kehendaknya, Daniel 4 ayat 35, Roma 9 ayat 19, Wahyu 4 ayat 11. Tindakannya itu tetap, tidak akan pernah berubah. Sifatnya yang tidak berubah, ya, tidak berubah itu memang harus dimiliki oknum Allah, tidak bisa berubah. Kesempurnaan Allah menyebabkan dia tidak bisa berubah. Baik dirinya tidak akan berubah. Tujuan, maksudnya, janji-janjinya tidak berubah. Allah tidak bisa menjadi makin baik atau makin jelek. Itu bedanya, tidak ada proses yang terjadi pada Allah. Tidak akan semakin membaik atau semakin menjelek atau semakin menua, menggerut atau tergerus oleh waktu, tidak. Atau semakin baik Allah itu tidak ada. Dari dulu sampai selama-lamanya Allah itu tetap begitu. Karena hal itu menunjukkan ia sempurna. Jadi tidak ada lagi yang boleh tambah kepada yang sempurna. Kesempurnaannya itu sempurna, sesempurna-sempurnanya. Tindakannya bisa berubah dalam arti bisa saja ia tidak mau melakukan lagi apa yang dahulu ia lakukan. Misalnya ya, dulu ia pernah menghancurkan manusia dengan air bah. Lalu dia berjanji tidak akan menghancurkan lagi manusia dengan cara demikian. Jadi dia bisa mengubah itu caranya, tetapi itu tidak di luar dirinya. Tidak ada yang memaksa dia. Itu adalah keluar dari dirinya sendiri. Nah, ketidakterbatasan. Maksudnya apa? Beberapa aspek ketidakterbatasan Allah, kesempurnaannya yang mutlak. Allah itu sempurna secara mutlak. Kekekalannya, ya. Jadi Allah itu sempurna. Dia kekal juga, ya. Kebesarannya, kekuasaannya. Allah itu tidak terbatas. Jadi kebesarannya, kekuasaannya, dia adalah Allah yang tidak terbatas. Begitulah Allah harusnya ada. Maka pada suatu ketika menjadi perdebatan di dalam ruang teologi. Mereka-mereka yang berpikir kritis tentang Allah, maka mereka mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya menarik sekali kata ini, bahwa Allah yang dapat dibunuh harus dibunuh. Jadi kita ndak orang-orang Injil ndak usah langsung gregetan mendengarkan itu. Karena apa? Memang harus begitu Allah. Tidak bisa, tidak mutlak, tidak Allah yang hebat. Jadi mereka memang mengeluarkan kritik-kritik yang tinggi. Jadi kritik tinggi mereka katakan itu. Jadi itu ada istilah Allah yang bisa dibunuh harus dibunuh. Jadi jangan membela Allah. Kira-kira begitulah prinsip-prinsip mereka itu. Allah itu harus bisa membela eksistensinya sendiri. Nah, Allah yang kita sembah memang seperti itu. Allah yang tidak berubah. Allah yang akan terus memegang jagat raya ini. Mau sekalipun orang seperti bijaksana seperti yang dikatakan oleh kitab Roma tadi, mereka merasa dirinya bijaksana, rupanya mereka bodoh, terserah. Tapi Allah itu akan tetap seperti itu adanya. Tidak berubah. Dalam arti yang tadi. Nah, ketidakperubahan ini, kekekalan dia ini, kebesaran kekuasaan Allah, itu meliputi misalnya dia transenden. Jadi tidak terbatas.
tetapi dia juga bisa menjadi Immanuel. Jadi Allah yang Maha Kuasa itu juga datang kepada manusia. Nah, pemikiran transenden dan immanen ini sering menjadi perdebatan. Kalau Allah itu Allah yang tidak terbatas, iya, ketidakterbatasannya itu artinya dia mampu juga melakukan segala sesuatu. Itulah sebabnya ketika Yesus menjadi manusia, itu banyak diperdebatkan orang lain. Jadi kalau Allah tidak bisa menjadi manusia, justru kita ragukan kealahannya. Kita ragukan kealahannya. Yang menjadi masalah, manusia menjadi Allah. Nah, itu tidak bisa. Tapi kalau Allah menjadi manusia, Allah datang di dunia ini mengambil rupa manusia, Immanuel. Allah menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Itu nyata sekali di dalam diri Yesus. Allah itu transenden memang, tetapi sekaligus juga Allah yang Immanuel, Allah menyertai, dapat disentuh, dapat dilihat. Memang dia Allah yang tak terjangkau pikiran kita, tetapi sekaligus juga Allah yang Immanuel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah Allah. Dia adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang kudus, yang tidak akan pernah berubah. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Lalu, Nats itu tadi berkata kepada kita, sebenarnya cara berpikir demikian harus kita tujukan bahwa Allah itu ada. Allah itu telah menjadikan jagat raya ini, dan dia tetap Allah sampai selama-lamanya. Tidak lalu kita gunakan akal kita ini untuk menyangkal dia. Tidak mau bersyukur dan tidak mau menyembah kepada dia menjadi alasan yang tadi dikatakan Allah murka kepada mereka, membiarkan mereka di dalam hal-hal yang tidak benar itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita melihat ini sekarang, bahwa Allah itu ada. Di dalam kekristenan, seperti yang sudah saya katakan tadi pertama, ada satu lagi yang menunjukkan lebih nyata lagi, yaitu siapa? Pribadi Yesus itu sendiri. Di dalam kitab-kitab Efesus, bahkan di dalam Kolose itu, dikatakan kepada kita bahwa dialah gambaran Allah yang sempurna. Siapa itu? Yesus. Yesuslah gambaran Allah yang sempurna. Dari dalam diri Yesuslah kita semakin mengenal Allah. Bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah mengasihi, bagaimana sesungguhnya hati Allah itu. Di dalam diri Yesus dapat kita lihat. Saya bisa nyaman sekarang ini karena saya mengenal Allah. Dialah Allah yang mengerti saya. Dialah Allah yang sungguh-sungguh mau menjamin saya. Dia adalah Allah yang bahkan mau berkorban bagi saya. Itulah Allah yang sekenal sekarang di dalam Yesus Kristus. Dan saudara-saudara harus bertambahlah sukacitamu, karena Yesus memperkenalkan kepada kita bagaimana sesungguhnya Allah itu. Dia adalah Allah yang mengasihi. Sering sekali saya membuat ini menjadi dua bagian besar saja. Allah itu adalah Maha Kuasa dengan segala atributnya semua. Dan baginya tidak ada yang mustahil. Allah yang mengatur dan menetapkan, yang tidak mau ingkar dari janjinya. Dia adalah Allah yang setia. Demikianlah Allah digambarkan. Allah yang kuasa itu, Allah yang baginya tidak ada yang mustahil, sekaligus juga adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi. Maka apa yang kita dapatkan dengan mengenal Allah di dalam Yesus Kristus? Nyamanlah jiwaku. Tidak ada yang membuat kita khawatir. Saya sering menggambarkan ini, kalau saya butuh pertolongan, dan memang butuh pertolongan di dunia ini yang penuh dengan gejolak ini, kita tidak tahu
Bukan hanya ancaman daripada virus corona seperti ini, banyak ancaman-ancaman yang datang dalam hidup kita. Bahkan kemungkinan sekali bagaimana kalau ada katakanlah alien yang akan menyerang bumi ini. Saya tidak takut akan itu. Karena apa? Yesus akan melindungi saya dari itu. Bahkan sampai kepada kekekalan pun, Yesus berkata bahwa Dia akan memegang saya. Itulah Allah yang saya kenal di dalam Yesus. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak mungkin berubah. Allah yang pasti memenuhi janjinya. Dikatakan kepada saya, kepada saudara-saudara yang percaya kepada Yesus, bahwa Dia menjamin, Dialah jaminan bagi kita. Dia akan membela kita di hadapan Bapa ketika pengadilan terakhir itu datang. Maka bukan saya lagi yang dilihat, tapi Yesus yang menjadi pembela saya itu. Dapatkah saya pegang itu? Dapat. Dengan alasan apa? Dia adalah Allah yang setia dan baik, mengasihi. Ya, saya simpulkan ketiga ini. Allah yang setia, mengasihi dan baik. Tetapi Allah juga yang mampu melakukan segala sesuatu. Jadi sekiranya Dia baik saja tidak cukup. Dia baik, benar, Dia mau menyelamatkan saya, tetapi Dia tidak mampu menyelamatkan saya. Ada sesuatu kekuatan yang lain yang mendobrak Dia. Tidak boleh, ramlan itu tidak boleh lagi kamu selamatkan. Ada kekuatan yang lain yang melawan Dia. Sekalipun Dia sangat baik, kepingin menyelamatkan saya, barangkali tidak mampu Dia akan menyelamatkan saya. Jadi tidak demikian. Dia mampu menyelamatkan saya. Dia mampu memegang saya. Bahkan pada saat yang sangat mengerikan sekalipun, di mana penderitaan yang sangat besar sekalipun, apakah Allah itu mampu menyelamatkan kita, memegang kita? Dia berjanji demikian. Jadi pada bagian terakhir ini saya akan katakan, kamu harus mengenal Dia di dalam Yesus Kristus. Lihatlah Yesus yang berkorban bagimu, yang mati bagimu, yang mau mempertaruhkan nyawanya bagimu. Demikianlah sifat Allah. Allah mengasihi kita karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal kepadamu, supaya kamu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengenal Allah itu membuat sukacita. Saya mengetahui Allahku mampu melakukan segala sesuatu. Saya juga mengetahui Allahku mengasihi aku. Dia mengampuni aku. Dia membimbing aku. Sehingga aku tidak akan pernah gentar. Dan saya tidak akan pernah kecewa mengikut Dia. Jadi kita memiliki Allah yang penuh kasih. Allah yang maha kuasa. Maka nyamanlah jiwa kita. Jadi Anda harus mengenal, menerima Allahmu di dalam Yesus Kristus. Itulah yang menyempurnakan pengetahuanmu, pengalamanmu dengan Allah. Kiranya semuanya kita bersukacita karena itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Sesungguhnya kami tidak mungkin mengenal Engkau kalau bukan karena Engkau memperkenalkan diri-Mu, baik dari ciptaan-Mu, baik dari kebenaran firman-Mu, lebih utama lagi melalui Yesus Kristus. Biarlah hidup kami akhirnya akan menyembah-Mu dan selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Marilah kita tutup ibadah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini, untuk semua rangkaian acara kami dari awal hingga akhir. Doa-doa pujian yang sudah kami panjatkan kepadamu, kiranya berkenanlah ya Tuhan menerima itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan, itu kiranya menguatkan kami, memberkati kami, sehingga menjadi kemuliaan juga bagi nama Tuhan. Kami akan menyudahi ibadah ini, namun biarlah kasih anugerah-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat sore.